Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat keempat triwulan 4 tahun 2024 berjudul Tuhan mengasihi suku Yupik, diceritakan oleh Harriet dari Alaska. Nenek buyut Harriet telah menjalani seluruh hidupnya selama 92 tahun di Pulau St. Lawrence. Dapatkah Anda menemukan Pulau St. Lawrence di peta? Letaknya jauh di dekat kutub utara. Pulau ini terletak di Laut Bening, tepat di antara negara bagian Alaska, Amerika Serikat, dan Rusia. Pada pagi yang cerah, Anda dapat melihat Rusia dari pantai bagian barat. Nenek buyut Harriet tinggal di Savonga, kota terbesar di pulau ini. Sekitar 830 orang tinggal di kota ini dan dia adalah salah satunya. Hampir semua orang yang tinggal di Savonga adalah orang Yupik Siberia dan dia juga. Nenek buyut Harriet tinggal di sebuah rumah bersama anak perempuan, cucu perempuan, dan cicit perempuannya. Jika Anda mengunjungi rumahnya pada sore hari di musim panas, Anda akan melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tetap bangun. Kemungkinan besar Anda akan menemukan nenek buyut Harriet duduk di kursi di meja dapur menyeruput segelas air. Dia sangat menyukai air. Anda akan menemukan anak perempuan, cucu perempuan, dan cicit perempuannya tidur di atas kasur di lantai ruang tamu. Selama musim panas, matahari Alaska terbenam pada pukul 2.30 pagi, sehingga sulit bagi orang untuk tidur di malam hari. Akibatnya, banyak orang tidur sangat larut malam dan mereka bangun sangat terlambat. Putri, cucu perempuan, dan cicit perempuan nenek buyut Harriet tidur sangat larut dan bangun juga terlambat. Namun nenek buyut Harriet terbiasa dengan matahari yang terbenam lebih larut. Dia suka tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Dia juga suka tidur siang. Ia tidak merasa terganggu dengan keluarganya yang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika ia tidur. Keluarganya tidak keberatan jika dia berjalan-jalan di sekitar rumah saat mereka tidur. Bahkan tamu bisa berjalan-jalan di ruang tamu di tengah hari dan tidak ada yang terbangun. Nenek buyut Harriet belajar tentang Tuhan dari orang tuanya sendiri saat ia masih kecil. Saat itu, hanya ada satu gereja di kota tersebut, dan ia pergi ke gereja itu setiap hari Minggu. Ia senang pergi ke gereja. Dia senang menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan memelihara orang-orang Yupik Siberia. Seiring dengan bertambahnya usia nenek Harriet, gereja itu juga bertambah tua. Gereja itu mulai rapuh dan air menetes dari dinding ketika salju mencair. Akhirnya, gereja itu ditutup. Sementara itu, gereja Masai Advent hari ke-7 dibuka di kota. Nenek buyut Harriet pergi ke gereja Advent beberapa kali sebelum gerejanya ditutup. Orang-orang di gereja Advent menyambutnya dengan hangat dan dia memutuskan untuk tetap pergi ke sana ketika gerejanya ditutup. Ia senang sekali pergi ke gereja sekarang pada hari Sabat dan bukan hari Minggu. Ia senang menyembah Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan memelihara orang-orang Yupik Siberia. Namun pendeta Advent kemudian pergi dan gereja Advent pun tutup. Tidak ada gereja di Savonga di mana nenek Harriet bisa beribadah. Dia rindu pergi ke gereja. Namun dia memiliki keyakinan bahwa gereja akan dibuka kembali karena ia tahu bahwa Tuhan memelihara orang-orang Yupik Siberia. Beberapa tahun berlalu. Kemudian sepasang suami istri Advent pindah ke Savonga dan membuka kembali gereja tersebut.
Suami dan istri itu adalah pensiunan perawat yang datang dari tempat yang sangat jauh di North Carolina. Mereka secara sukarela tinggal di Savonga untuk memastikan bahwa gereja tetap buka setiap hari Sabat. Nenek buyut Harriet sangat senang. Ia bisa pergi ke gereja lagi. Ia senang pergi ke gereja. Ia senang menyembah Tuhan karena ia tahu bahwa dia memelihara orang-orang Yupik Siberia. Kemudian sang suami meninggal dan nenek Harriet bertanya-tanya apakah gereja akan ditutup. Namun istri sang suami, Eloise, memutuskan untuk tetap tinggal dan menjaga agar gereja tetap buka. Beberapa tahun berlalu dan Eloise mengalami masalah kesehatan. Dia harus terbang kembali ke North Carolina untuk mendapatkan perawatan dari dokter. Gereja pun ditutup, kota itu ditinggalkan tanpa gereja. Nenek buyut Harriet berdoa agar gereja Advent dibuka kembali. Ia berdoa agar Tuhan mengirimkan Eloise atau orang lain ke Savonga agar ia dapat beribadah di gereja lagi. Dia tahu bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Ia tahu bahwa Tuhan selalu menjaga orang-orang Yupik Siberia. Tuhan sangat berkuasa, katanya. Saya selalu berseru kepadanya. Anak-anak, berdoalah untuk Savonga. Berdoalah untuk Alaska. Terima kasih untuk persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini yang akan membantu membagikan kasih Tuhan di Alaska.